Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artubida. Hari ini kita memasuki challenge hari yang ke-12. Nah, untuk challenge hari yang ke-12 ini temanya adalah pendekar cupu. Jadi silahkan kalian gambarkan menurut kalian pendekar yang cupu itu seperti apa. Nah, hari ini saya akan mereview karya-karya kalian yang udah kalian kirimkan di challenge sebelumnya. Temanya challenge sebelumnya itu ada challenge hari ke-10 dan challenge hari ke-11. Itu ada challenge hari ke-10 itu lampu belajar dan challenge hari ke-11 itu galak. Nah, mari kita lihat karya-karya kalian di hari ke-10 dan 11 ini. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Tinggalkan komentar, tekan jempol ke atas, dan kita diskusi tentang video ini. Gimana menurut kalian challenge ini dan video ini? Kita diskusi, nanti semaksimal mungkin akan saya bales. Oke, saya akan review dulu dari karya-karya kalian di top post dulu ya. Kira-kira karya-karya seperti apa yang memasuki kolom top post di akun saya. Karya-karya kalian yang udah memasuki 9 kolom post paling top di Instagram ini ya. Nah, ini yang memilihkan sekali lagi Instagram ya. 9 post ini yang memilihkan Instagram. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi kira-kira inilah karya-karya kalian. Saya akan review dari karya pertama. Ini temanya lampu belajar. Lampunya belajarnya rajin sekali. Jadi it just lampu belajar, atau dia belajar apaan? Kayaknya belajarnya agak aneh nih, karena dia nulisnya dari bawah tuh. Oh, lagi belajar matematika kayaknya, karena dia lagi gambarnya itu pakai tangan. Itu gambarnya pakai tangan kiri ya. Robotnya kidal ternyata guys. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus saya mau sedikit review ya. Untuk signaturenya watermark kayak gini, kalau bisa nih, saran saya jangan sampai dia mengganggu gambar. Kalau watermark itu kalau bisa jangan ganggu gambar. Kalau bisa watermark itu jadi satu dengan gambar. Misalnya gini, di sini di bajunya itu ada mereknya gitu, gambar terus. Atau di beberapa bagian karyanya itu ada tulisan kalian gitu. Jadi itu harus jadi satu dengan gambar. Yang jadi satu gambar yang susah untuk dipisahkan. Karena kalau seperti ini sebenarnya ngeliatnya nggak enak juga sih. Tapi ya kembali lagi terserah kalian. Tapi menurut saya watermark seperti ini agak sedikit mengganggu menikmati karyanya. Kalau bau ini udah ada tanda tangan dan bagus, dan warna kursinya ini sangat warna kursi rumah khas sekali ya. Karena di rumah ada kursi kayak gini juga nih. Sering ketika saya main ke rumah teman rata-rata lihat kursi seperti ini. Oke, karya selanjutnya. Nah, ini dari temanya topeng. Jadi ini tema sebelumnya ya, yang kemarin-kemarin temanya topeng. Dia lagi topeng tapi sambil bawa senjata. Ini apa nih? Nah, kenapa dia matanya hitam? Dia kayak Joker kali ya. Itu cukup menarik, cuma proporsi tangannya mungkin perlu lebih digedein dikit ya. Proporsi tangannya terlalu kecil. Jadi mungkin kalian perlu sedikit memperhatikan proporsi tangannya. So far keren. Sebelumnya saya udah like belum ya? Kita like dulu. Nah, selanjutnya karya selanjutnya ini temanya UFO. Wah, UFO-nya ini kayak tongkatnya apa tuh namanya itu? Tongkatnya Aquaman ya. Keren. Unidentified flying object. Lagi masa air hujan, imajinasi mentok, gak apa-apa. Ini semi-semi mirip lampu petromak digabung sama tongkatnya Aquaman. Keren sih, bagus. Kita lanjutkan untuk top post berikutnya. Artububurit season 2 temanya galak. Wah, ini sangat galak sekali ya. Tapi di sini sebenarnya untuk kalau mau lebih galak lagi, matanya coba dibikin lebih kayak gini deh. Kalau galak tuh kayak gini nih. Jadi lebih bentuknya V, jangan rata. Kalau rata itu cenderung menunjukkan ekspresi bingung, ekspresi nggak ada perasaan, flat gitu. Atau bahkan cenderung sedih. Walaupun sedih kan bentuknya lebih kayak gini ya. Tapi kalau galak sebenarnya ekspresinya lebih kayak gini, lebih V gitu. Jadi ini kalau mau lebih keren lagi, alisnya dibikin V, terus mulutnya dibikin lebih kayak gini lagi, kayak gitu. Jadi biar lebih mantap lagi. Oke, gas, keren. Selanjutnya lampu belajar. Lampu belajarnya tapi ada giginya. Jadi ini kalau belajar hati-hati ya, karena nanti dari giginya
muncrat-muncrat, nanti kertasnya malah jadi rusak. Tapi idenya cukup menarik, lampu belajarnya jadi monster. Seru-seru. Ini lagi belajar apa? Kurang jelas ya. Sebenarnya lagi belajar buku primbon. Tapi cukup bagus. Menggunakan pensil, tapi di sini secara keseluruhan sudah menarik. Cuma untuk dokumentasinya ini agak sedikit nanggung ya. Fotonya agak terlalu ke kiri, jadinya ada potongannya nggak enak sebenarnya. Jadi buat kalian kalau mau posting karya, pastiin posisinya itu yang enak pas foto. Posisinya pas foto itu benar-benar objeknya itu enak dilihat. Komposisi hubungan antara satu objek dengan yang lainnya dalam komposisi yang kita buat itu enak. Enak itu salah satunya potongannya nggak nanggung. Terus yang menjadi pusat perhatian, point of interest itu letaknya itu jelas gitu. Ini kan yang jadi pusat perhatian si lampunya, tapi malah lampunya agak ke tengah dikit, terus agak kepotong sedikit bagian atasnya gitu. Ini kurang enak dilihat sebenarnya, walaupun secara gambar cukup baik. Lanjutkan. Wah, senjata pemusnah massal rudal. Ini cukup bagus ya. Cuma memang kurang ada tanda tangan seperti biasa. Padahal ada tangan ini M Yusuf. Oh, ini tanda tangannya ya. Mungkin tambahin sedikit aksen-aksennya biar unik. M Yusuf, belakangnya ada buntut apa gitu-gitu biar keren. Biar ada ciri khasnya sebenarnya sih, biar nggak cuma sekedar kayak tulisan, tapi itu sebuah karya seni gitu. Jadi tanda tangan kita itu juga bisa dibikin nanti jadi kaos, jadi apa, merchandise. Siapa tahu kalian jadi lebih besar lagi, kalian bisa membuat tanda tangan kalian itu sebuah karya seni juga. Dan di sini cukup bagus, cuma untuk bagian rudalnya ini kok begitu ke belakang agak miring gitu ya. Rasanya kayak truknya patah jadinya. Mungkin perlu ditingkatkan, nanti belakangnya agak sedikit dilurusin. Tapi mungkin bisa jadi memang seperti itu karena rudalnya kan seperti ini nih. Bobot belakangnya keteken, tapi bisa aja masuk akal seperti itu memang. Itu. Tapi mungkin truk ini kan harusnya kuat ya. Tapi saya nggak tahu ya. Kita perlu riset lagi kira-kira memang seperti itu atau bagaimana. Tapi bisa aja kemungkinan itu ada sih. Keren, lanjutkan. Berikutnya, nah, tema galak, gambarnya serigala. Nah, ini bisa sama seperti input saya tadi untuk watermark itu kalau bisa jadi satu sama karya. Misalnya di kalungnya ini ada tulisannya gitu-gitu, atau dia ada tatonya gitu, atau apa, atau di bulunya ini ada tulisannya kita. Jadi tersembunyi, dan jangan lupa ada tanda tangannya, biar karya kita itu ada ciri khasnya. Gitu ya. Galak, mungkin sebagian besar makhluk yang ada di bumi memiliki kegalakan pada dirinya masing-masing. Betul, setuju. Setiap makhluk itu punya kegalakan. Walaupun selucu apapun, ketika dia terpojok, ketika dalam bahaya, pasti akan muncul untuk bertahan hidup. Marah, galak itu kan ekspresi bertahan hidup ya. Bertahan hidup berarti orang kalau misalnya galak itu biasanya karena lapar mungkin. Oke, lanjut. Nggak nyambung ya barusan ya, nggak lucu guys. gagal. Selanjutnya, atau Breed D10 tema lampu belajar. Nah, ini kenapa blur ya? Sebenarnya nggak usah di blur seperti ini ya. Udah foto aja apa adanya. Kalau blur itu jangan sampai yang blur itu kena ke karya kita sih kalau bisa. Tapi udah ada tanda tangannya dengan hashtag dengan akun Instagramnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kurang jelas. Sebenarnya di sini udah bagus, tapi sayang sekali agak di blur. Harusnya nggak usah di blur deh, mendingan foto apa adanya aja. Soalnya warnanya juga udah cukup menarik kan. Keren, lanjutkan. Yang tadi udah di like. Oh belum, maaf. Selanjutnya, lampu belajar. Nah, ini agak pemotongannya juga kurang enak ya sebenarnya. Tapi coba lihat. Oh, jadi dia pakai karusel. Walaupun pakai karusel, kalau bisa potongannya yang enak ya, biar mantap. Tapi secara umum komposisinya enak di sini. Atau Buburit D10 lampu belajar, lampunya lagi beneran belajar. Mantap. Oke, itu dia 9 karya top menurut Instagram. Saya udah review. Mari kita lihat karya-karya kalian yang lain yang udah mengikuti challenge ini. Dan saya akan spesifik hari ini nge-review karya-karya kalian yang udah kalian kumpulkan di hari ke 10 dan 11. Kita akan lihat karya-karya kalian di hari 10 dan 11. Nah, ini dia. Kita akan mulai dari bawah. Jadi mulai dari yang waktu itu sebelumnya, terus bergerak ke hari ini.
Karena urutan di Instagram itu mulai dari yang terbaru ke yang lama. Nah, saya akan melihat dari yang lama, yang pertama kali ngumpulin. Nah, ini kan kemarin kalian udah tema kastil ya. Kastilnya gambarnya keren-keren, kalian luar biasa, umat gambar mantep-mantep, maut-maut. Salut. Kita lihat dari karya kalian, lampu belajar. Nah, ini garisnya belajar multifungsi. Garisnya cukup percaya diri. Mungkin lebih ditingkatkan lain kali adalah definisi bentuknya lebih terdefinisi. Jadi ini apa, part-partnya itu lebih terdefinisi kalau menurut saya. Oke, lanjutkan. Nah, ini juga lampu belajar. Ini lampunya lagi beneran belajar sampai pecah keluar otaknya. Nah, ini tangan saya mulai sakit nih guys. Ini kemarin saya nggak tahu, tiba-tiba tangan saya kayak kesleo gitu. Gara-gara nggak tahu sih gara-garanya apa sebenarnya, karena jatuh juga nggak sekencang itu. Lampunya sedang belajar matematika sampai pecah, ambrol gitu ya. Nah, matematika itu menurut saya pribadi adalah sebenarnya menyenangkan sekali. Buat saya matematika kalau sampai nggak menyenangkan itu berarti yang ngajarin itu kurang menarik mungkin ya. Karena dulu saya pernah pas SD itu saya benci matematika, terus tiba-tiba matematika itu jadi sebuah subjek yang menarik ketika gurunya ngajarinya menarik gitu. Nggak tahu ya itu bener atau enggak, saya belum riset lebih jauh, tapi kira-kira seperti itu yang saya alami. Mantap lampu belajarnya, kita kasih jempol, kita kasih lope-lope. Lampu belajar tapi sebentar. Lampu belajarnya nyinarin pohon. Oke, udah ada tanda tangannya. Menarik. Idenya banyak ya yang lampu beneran belajar. Oke, berarti banyak yang menangkap makna di dalam bahasa. Cukup seru. Jadi idenya nggak melulu soal lampu belajar itu harus literally lampu belajar seperti ini. Kalian bisa explore ide banyak sebenarnya, cukup bagus sih. Ini ada lampunya belajar sampai tengah malam. Oke. Lampu belajarnya bentuknya kucing. Kucak juga, lucu. Tapi ini bukan lampu belajar sebenarnya sih. Lampu-lampu seperti ini biasanya lampu tidur. Ini bukan lampu belajar sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Cukup, tapi itu bukan lampu belajar sebenarnya, lampu tidur. Oke. Ditingkatkan lain kali belajar perspektif, tapi secara visualisasi ini bagus. Menurut saya ini bagus. Tingkatkan lagi ya, banyakin gambar lagi aja. Ini apa ini? Warnanya menarik loh. Wih. Menarik. Ini pensil warnanya kayaknya mahal ini. Gold fiber, warnanya cerah. Lampu belajarnya pakai roda loh. Kocak. Lampu belajarnya menyinari apa nih? Oh, bolanya dari Pixar. Menarik. Ada tanda tangannya. Oke, tapi gambarnya kekecilan sih. Kalau kalian gambar, kalau bisa jangan terlalu kecil. Nanti kalian bisa aja nanti kalau terlalu sering gambar kecil-kecil gitu, kalian bisa kena. Bisa ya. Bisa itu bukan berarti selalu akan terjadi, tapi bisa terjadi karena kena carpal tunnel. Jadi isinya cedera. Jadi kalian lebih enak kalau gambarnya agak gedean dikit, jadi keseluruhan otot tangan itu ke-develop dengan baik gitu. Dan itu baik buat kalian juga. Kalau kalian misalnya pengen mengembangkan kemampuan, jangan cuma gambar yang kecil-kecil, tapi lebih gambar yang gede. Makanya sebagai ilustrator kalian perlu juga untuk gambar yang agak gede-gede gitu. Belajar gambar mural juga kadang-kadang penting juga buat kalian perkembangan. Pixar. Oh, ini benar-benar yang Pixar ya. Oke. I-nya pakai lagi pidato dong ini dong ya. Nih, bagus-bagus kan kalian lihat karya yang lain nih, keren-keren loh. Saya mau ngeklik jadi bingung sebenarnya nih. Agak sedikit membuat saya stres juga nih. Bingungan. Lampu belajar. Wah, ini masih lampu tema lampu belajar. Nanti ke sini-sini baru yang marah ya. Ingat hari ini adalah temanya adalah apa tadi? Pendekar cupu. Jadi silahkan kalian gambarkan pendekar cupu. Wih, kekuatan anime. Yang jelas semoga kekuatan animenya bukan bawang ya. Jadi kekuatannya itu bukan berasal dari bawang. Kenapa bawang? Nanti kalian
Pikirkan sendiri. Tapi anime memang punya hipnotis tersendiri sih buat banyak orang, termasuk saya. Saya itu cukup apa ya, awal mula salah satu motivasi saya menggambar itu ya salah satunya anime ini. Saya pengen bisa gambar seperti itu. Dulu ada komik-komik keren-keren tuh, kayak misalnya komik apa ya dulu ya? Ada namanya komik, kalau nggak salah ya, Mai itu dia kayak, kalau gambar cewek itu cakep banget. Mai itu dulu dia kayak punya kekuatan psychic gitu lah pokoknya. Keren. Waduh, mantap, warnanya jos ya. Pakai pulpen doang loh guys. Lampu belajar sambil mendengarkan musik, ala ide bagus. Wah, ini lampu belajar tapi digabung sama alat musik. Mantap. Lampu belajar tapi punya kaki. Kayak robot. Waduh, ini monster jatuhnya ya. Keren. Lampu belajar. Nah, ini cukup membaik fotonya ya, cukup terang. Tapi hati-hati, di sini terlihat gambarnya itu mantul. Jadi sinarnya itu mantul, jadi pensilnya jadi nggak terlalu cukup hitam. Nih terlalu mantul. Jadi hati-hati pas foto, kalau bisa kalian fotonya beberapa deh. Dari situ kalian pilih yang terbaik. Jadi pilih beberapa angle, tipis-tipis aja gerakin muter-muter kayak gini. Foto cekrek, 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 cekrek gitu. Jadi kita cari angle mana yang paling bisa membuat gambar kita itu nggak memantulkan. Terutama pensil. Pensil kalau yang banyak apanya ya. Ini kalau warna pensil bisa kayak gini, ini sebenarnya gara-gara ada, secara umum ya, saya pernah baca itu gara-gara ada banyak apa tuh namanya tuh, tanah liatnya. Jadi banyak campuran tanah liatnya, jadinya ini mengkilat. Tapi nggak tahu ya kabar terbaru seperti apa. Jadi nggak sepenuhnya grafit gitu. Wih, lampu belajar zaman dahulu kala, ngeri. Saya ngalamin loh kayak gini. Saya benar-benar ngalamin kayak gini, dimana listrik itu sangat sulit sekali. Tapi listrik udah ada sih. Tapi ngalamin kalau gelap itu pakai lampu kayak gini itu ngalamin juga. Keren. Ini apaan ini, serius? Wah, keren guys. Senjata pembunuh massal. Wah, ini mengalihkan dunia saya. Ini dari jauh kayak virus beneran loh. Kayak udah pernah lihat virus aja ya saya. Tapi keren, itu detailnya luar biasa. Waduh, saya lupa nge-like loh. Waduh, lupa nge-like loh. Oke, sorry. Lampu belajar pakai pointer list. Widih. Ini nanti kayaknya kita hari keberapa ya, saya mau bahas tentang pointer list ah. Jadi selain ada nge-review, saya akan bahas video yang membahas soal pointer list ini. Sepertinya menarik. Wah, ini lebih unik lagi nih. Lampu belajarnya ada 2. Dari sini mantul ke kepalanya, ke sininya. Sinarnya srot gitu. Keren. Pontilis itu capek sekali. Oh, lampu. Nah, agak blur ya. Sayang sekali agak blur karena terlalu gelap kayaknya ya. Mungkin lain kali fotonya lebih diperbaiki. Tapi keren lah. Tuh, keren kan karya kalian nih. Apaan nih kayak gini nih? Mengerikan. Jago banget sih kalian. Ngeri. Kalau kalian masih gambarnya masih menurut kalian masih kurang dan sebagainya ya, namanya juga berprogres ya. Progres kan semuanya butuh waktu, butuh waktu untuk mulai dari nol gitu. Semuanya dimulai dari nol, kayak timbangan. Semuanya dimulai dari nol. Kalau kalian nggak mulai dari nol, berarti timbangannya rusak. Ini apa ini? Oh, beruang kutub. Lucu. Lampu belajarnya apa ini? Oh, lagi sembunyi. Oke. Digital lampu belajarnya. Wih, gambarnya. Oh, lagi gambar. Ini lagi gambar atau nonton film ini? Gambar. Oke, kita cari lagi. Lampu belajarnya pakai kaki. Enggak, bukan kaki, tapi berotot lampu belajarnya. Ngeri. Sadis. Nah, ini mulai tema galak nih. Oh, lampu belajar tapi galak banget lampu belajarnya. Mantap. Wah, ini apa nih?
galak. Beruang kutub. Nggak apa-apa. Kita bonus lah. Wah, ini lampu belajar. Keren-keren ya. Kalian lihat gambar kalian deh. Maut-maut. Salut. Zaman dulu saya ini mukanya seru ya. Mukanya detail, bagus. Zaman dulu saya susah mencari inspirasi kayak gini nih. Istilahnya mencari teman seperjuangan yang bisa menggambar bersama seperti sulit. Harus ketemu langsung zaman dulu tuh. Sekarang kalian tinggal kita belajar bersama di Arto Buburit ini, kalian bisa lihat karya-karya teman kalian yang bisa saling menularkan semangat sih. Aduh. Kayak gini kan jadi makin kalian semangat nih. Ini namanya peer pressure, dimana kalian jadi bisa melihat karya-karya teman kalian nih. Jadi makin semangat nih. Ini kan karyanya unik, macam-macam. Ada karya kayak gini, ada karya-karya gaya-gaya doodling ya, kayak doodling seperti ini. Ada yang realis gitu, ada macam-macam. Ini cukup membuat kalian bisa, ini masih rekam, masih membuat kita bisa makin mantap lagi gitu. Ini kan keren. Sekarang kita cari yang marah, tema marah ya. Lampu belajarnya udah banyak nih. Mantap, gas. Wah, ini marah nih. Macan, marah gak harus macan ya. Itu saya kemarin cuma buat ini aja, visualisasi. Gak harus yang macan juga, bebas sebenarnya marah itu, ekspresi kalian sendiri, apa-apa. Oke, garak kok marah sih? Galak itu gak harus macan. Ini apa ini? Galak, wih ada ininya nih. Ini kayak mirip itu ya. Aduh saya lupa, ada komiknya nih, webtoon. Saya lupa, ada yang keluar gitu. Atau bukan ya? Tapi ini keren sih, idenya unik. Wih, galak. Wow. Serem. Wah, ini galak tapi ganteng nih. Mantap. Wah. Ini apa nih? Kucing lapar, galak. Kocak juga. Waduh, ini karakter favorit saya nih. Salah satu, karena semua di SpongeBob itu karakternya favorit saya semua. Plankton, galak. Gitu. Ini galak nih. Wih, kayaknya potret diri sendiri nih. Self portrait. Wih, ini maut lagi nih. Ngeri. Capek loh guys bikin kayak gini. Ya bukan berarti yang lain gak capek, tapi buat saya gitu tuh pegel sekali. Niat sekali. Wah, ini juga nih campuran. Galaknya campuran. Galak karena udah nitik-nitik ya, capek kayaknya kucingnya. Wah, galak. Wow. Dragon Scream. Mantap. Mantap. Galak. Gambar kalian galak nih. Wih, ini marah. Matanya kurang ke atas sedikit ya posisinya. Ini jadinya agak sedikit, matanya posisinya kurang enak dilihat, agak naik sedikit. Harusnya matanya di sekitar sini nih, di alisnya. Jadi biar proporsional. Tapi secara finishingnya, garisnya oke, mantap. Gitu. Ini apa ini? Detail banget. Galak. Ngeri guys. Motifnya mantep. Waduh, ini galaknya level monster. Godzilla dan lautan api. Mengacak-acak semuanya. Ngeri. Wah, ini kucingnya galak juga nih. Habis digambar langsung bad mood. Iya, nih kesel dia digambar. Karena nggak dikasihkan asin. Cari galak lagi. Ini masa galak sih ini? Oh, primbon. Ini nih galak.
Oh betul. Keluar matanya galaknya. Widih. Galak. Wah ini galak juga, galak ya. Oh terlihat galak sekali ini, yang ini kayak gitu, kayak marah-marah ya. Gak boleh marah-marah ya guys. Marah itu capek, dan marah itu nagih. Belajar untuk sabar gitu, walaupun susah. Teorinya gampang ngomongnya, tapi prakteknya susah. Oke, sayangnya lagi agak blur ya. Mungkin next time agak sedikit dibikin sharp sedikit gambarnya, biar lebih mantap. Itu. Galak berikutnya, ini galak ya emang ya. Oh, lagi marah dia, lagi gitu. Wah, ini kelihatan galak banget ini. Ini mirip kalau kayak saya lagi pesan mie ayam. Terus saya udah bilang pakai sawinya yang banyak, ternyata sawinya dikit gitu. Itu saya mukanya kayak gitu tuh. Terus udah bilang sambelnya banyak tapi nggak dikasih sambel, kadang-kadang itu kesel rasanya. Jadi mukanya berubah jadi kayak gini. Ini saya banget nih mukanya. Wah ini galak. Waduh ini galak ya. Ini kan bukannya kayak gemes ya. Ini save deh. Kocak. Ini kayak ini loh. Kayak siapa tuh? Squidward. Kayak Squidward kalau lagi ngamuk gini sih. Tapi ya oke lah kalau galak. Mungkin kalau galak saya mukanya kayak gini ya, tapi sebenarnya lebih mirip yang kayak monyet tadi itu sih kalau saya galak tuh. Kalau lagi marah-marah. Lebih kayak monyet. Nah, ini galak. Ngeri kayak zombie, ini orc nih. Oke, ini juga galak. Oke, galak. Wow, oke. Ngeri. Ini galak juga. Oke, itu dia karya-karya kalian. Ini kita udah sampai mentok ya, sampai mentok atas. Karya-karya kalian keren-keren seperti biasa. Kita udah ada sekitar 4.417 karya yang udah kalian kirimkan. Itu mantap sekali, ada 4.000 karya. Itu keren banget. Nah, itu dia karya kalian yang udah kalian kirimkan. Untuk tema hari ini adalah pendekar cupu. Pastikan kalian gambarkan dan diupload. Saya mungkin akan upload video ini lebih awal sebelum jam 3 nanti, jadi kalian punya banyak waktu. Besok walaupun hari libur tetap ada ya, ingat, walaupun hari libur kita tetap menggambar, tetap semangat. Terima kasih buat partisipasi kalian, tetap semangat menggambar. Pokoknya challenge ini buat kalian, challenge ini adalah punya kalian. Tetap semangat, pastikan Art Tububurit ini atau umat gambar ini menjadi komunitas yang positif, no drama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya ingat, tetap menggambar, jaga kesehatan. Dadah.